Saking Allah jaga negara tersebut. Dikatakan Al-Imam Ahmad bin Zain, Imam Ahmad bin Hasan, itu iza ammatil buldan fatari ma'ashwa. Kalau negeri-negeri itu udah buta, artinya buta, masuk dalam berbagai macam budaya. Budaya barat, budaya sekularisme, pluralisme, dan sebagainya. Kita udah belajar tentang apa itu sekuler, apa itu pluralisme. Itu kita udah belajar semuanya, udah paham. Jadi tidak ada di sana sifat kenegaraan otoriter yang sesuai dengan Islam. Jadi zaman dan negeri-negeri yang lain sudah buta, pemahaman yang keliru, tapi Tahrim tetap berjalan dengan syariatul Islam sampai saat ini. Dari zaman datangnya pasukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Tahrim, sampai saat ini Tahrim terjaga. Gitu. Andaikan komunis datang, tadi saya katakan itu betul, komunis datang dari pagi sampai sore, tapi kalau udah maghrib komunis keluar lagi, nggak mampu bermalam di Tahrim sampai saat ini. Walaupun itu banyak bule-bule orang-orang asing itu datang ke Tahrim, saya lihat nggak bisa bermalam di Tahrim. Itu apa namanya, gatel. Ada sebagian gudigan. Hotel laku, tapi kan buat mereka kaum muslimin. Hotel laku seperti di Makkah Madinah, orang-orang kafir, orang-orang non muslim, gitu, nggak kuat dan tidak bisa. Orang-orang kafir itu tidak bisa. Saya katakan kafir ya. Kadang saya di kampus saya ngomong non muslim, padahal saya dosa juga. Karena dalam bahasa Arab muslim atau kafir, nggak ada non muslim dalam bahasa Arab. Muslim kafir. Jadi artinya muslim kafir, nggak ada muslim dan non muslim. Gitu. Kita terlalu untuk apa namanya, ngadem-ngademin mereka, padahal kita udah terlalu adem kaum muslimin. Gitu. Ya, menjaga. Tapi mereka tidak pernah menjaga kita umat Islam. Ya, gitu. Wa arwahul awliya taduru fi syawari'iha. Sebenarnya ucapan-ucapan kafir itu dari zaman dahulu udah disebut kafir. Ya, Teuku Umar, Cik Ditiro, kemudian istrinya Teuku Umar, pahlawan besar perempuan, bukan Malahiyati, Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Nyadin, itu istri dari Teuku Umar. Kemudian zaman, kalau di Jawa itu zaman 1825, 1830 peperangan Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, itu mereka menyatakan kafir. Tidak ada Pangeran Diponegoro mengatakan non-muslim. Kafir. Gitu. Kemudian Imam Bonjol menyatakan kafir mereka. Itu kalau dalam bahasa Acehnya itu kafe-kafe. Kafe-kafe artinya orang-orang kafir. Wa arwahul awliya tadur fi syawari'ihha, sementara ruhnya para wali mengitar di pasar-pasar Tahrim. Jadi itu Tahrim itu penuh dengan ruhnya para waliullah. Wa qala Sayyidun Segaf syawari' Tahrim syekh man lahu syekh. Dan Al-Imam Segaf di sini adalah Imam Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan syawari' Tahrim syekh man lahu syekh. Pasarnya Tahrim adalah guru bagi orang tidak punya guru. Artinya orang nggak punya guru, dia datang ke Tahrim otodidak, langsung mempunyai guru dari persembahan orang-orang yang ada di Tahrim. Karena orang-orang yang ada di pasar Tahrim beradab. Sebelum baca, sebelum buka toko, itu salat duha cuma 100 rakaat. Cuma. Kita berapa? Makanya dagangan nggak berkah-berkah. Ini kaki lima jamaah sekalian. Kaki lima, ya, kaki lima yang di situ tidak ada untuk orang sholat, tidak ada AC. Tapi mereka sholat sebelum buka toko.
Bagaimana yang punya toko? Lebih enak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat baru buka toko. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita memulai bisnis dengan duha? Kita kerja dengan duha? Kita kerja dengan duha? Padahal itu berkah. Ya, sangat berkah. Gitu. Iya, iya kan? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di situ. Dengan kekuatan duha. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wal quwwata wal ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, in kana fil ardi fa akhrijhu, in kana mu'asyiran fa yassirhu, in kana haraman fatahhirhu, min kana mawqufan fajrih, wa in kana ba'idan faqribhu. Itu doa duha. Itu. Jadi muslim dilihat dari raut duha. Ulama-ulama kita tahu nih orang yang duha atau enggak. Auranya kelihatan. Ini duha enggak, enggak bangun malam enggak, ketahuan. Kalau itu tidak duha dan tidak bangun malam, bagaimana kalau enggak sholat? Sholat yang fardu. Allah. Qala Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Ini cucu dari Al-Imam Al-Haddad, Sahih Ratib. Tarim tanfi khubtha kama tanfi nar khabthal hadid. Tarim itu bakal membersihkan kotorannya sebagaimana api membersihkan besi. Coba lihat kalau misalnya itu besi ada api, terkikis. Kerusnya itu terkikis. Begitu tarim. Makanya orang belajar di tarim hatinya bersih, Masya Allah. Bahkan dikatakan jangan kan belajar di tarim. Dia ikhlas datang ke tarim, ikhlas walaupun cuma sekedar niat i'tikaf di tarim, keluar dari tarim berkah. Makanya orang-orang dulu tidak keluar dari tarim kecuali mereka waliullah. Ya, tidak keluar dari tarim kecuali mereka para waliullah. Dan ini pembesar dari panglima-panglima dakwah kita di Indonesia itu adalah mereka para wali songo. Mereka para wali songo seperti Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Ampel, itu satu kekuatan di Abdul Khan. Itu umumnya di antara wali songo yang ada antara Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel. Kalau Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel, Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel, Sunan Giri mantunya Sunan Ampel. Makanya disebut dengan Sunan Ampel Abul Aulia, bapaknya para wali. Iya. Yang tertua Maulana Malik Ibrahim. Tapi karena memang Sunan Ampel punya anak-anak waliullah. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri mantunya. Tidak, Sunan Kalijaga tidak. Kalau Sunan Kalijaga asli dari Tuban bapaknya. Jawa. Emang Jawa. Bukan artinya Jawa gitu, bukan. Jawa, Sunan Kalijaga. Dan satu riwayat bahwa Sunan Muria itu adalah anak dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Muria itu sederajat kalau kita bandingkan dengan wali songo yang ada, itu Sultan Hasanuddin, anak dari Maulana Syekh Syarif Hidayatullah. Gitu. Sederajat. Cuma Sultan Hasanuddin tidak masuk dalam kerangka wali songo. Itu sampai sebegitu bersihnya tarim. Makanya banyak orang kalau udah ke tarim hatinya bersih. Bersih. Coba kita lihat dari zaman dahulu kala dakwah tarim itu Masya Allah. Dari zaman Wali Songo sampai zaman sekarang. Walaupun tuh zaman sekarang tarim lagi sedang difitnah besar. Ya kan? Sekarang di fitnah besar. Dikatakan tarim di situ ada kuburan yang dijadikan tawaf. Padahal mana ada tarim yang kemudian dijadikan tawaf? Enggak ada. Itu kan kedzab, itu pendusta besar. Itu dikatakan Al-Habib Umar membuka kuburan untuk ditawafkan. Tidak ada. Mengada-ngada. Itu buhtan azim. Ini adalah buhtan, ini adalah pengada-ngadaan yang sangat besar. Lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah ngomongin orang, emang betul-betul orangnya ada dalam kerusakan tersebut. Tapi kalau misalnya ini buhtan, orang enggak rusak, tapi dibilang rusak. Ini lebih daripada ghibah. Fitnah besar. Dalam satu kitab disebut dengan fitnatul kubra. Ada disebut dengan fitnatul akhir zaman.
Yang dahulu tarim nggak disebut apa-apa, sekarang orang banyak pembenci tarim. Gitu. Sampai qasidah tarim diingkari, ya tarim, astagfirullah. Sementara nyanyian yang lain nggak diapa-apakan. Ini hati-hati zaman sekalian. Kalau habaib sudah dirusak, kiai sudah dirusak, pesantren sudah dirusak, Islam dirusak. Ini sudah terjadi lewat Trans 7, ya kan? Padahal itu kan udah lama yang di Trans 7, saya udah pernah lihat tuh di wacana YouTube yang ada. Cuma ketika dimasukkan di televisi, beritanya lebih geger. Tidak layak untuk menjelek-jelekan ulama. Siapa yang membebaskan negara ini dari kolonialisme dan sebagainya kalau bukan ulama? Gak ada. Zaman-zaman 40-an, 30-an, 20, 1800, 1700, angkatan kepolisian tidak ada. 1800, 1700, angkatan kepolisian tidak ada. Tidak ada. Tapi itu semuanya ulama yang bersorban semuanya dari timur barat yang melepaskan keterbelengguan dari kolonialisme, dari jahatnya orang kafir, Belanda, Inggris, Portugal. Sekarang kita kalau main bola demen banget ngelihat Belanda, gak punya perasaan. Kita Masya Allah kalau ngelihat bola Inggris demen banget, gak punya perasaan. Bapak kita dipenggal sama mereka. Coba ada perasaan sedikit gitu. Kalau sama orang kafir, hawanya kita ngormatin betul. Tidak. Haram menghormati orang kafir dengan kalau dia kafir. Kalau lantaran kita menghormati lantaran kemanusiaannya, boleh. Kita menghormati orang kafir bahwa dia adalah manusia, boleh. Gitu. Makanya terjadi peperangan besar Zainul Mustafa itu di daerah Jawa Barat. Kau Jepang nunduk nggak mau, karena kita nunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mending perang daripada hormat banget sama tuh si Jepang. Demikianlah kehebatan ulama-ulama kita. Gitu. Abu Bakar bin Abdul Attas, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, beliau mengatakan, Tarim jilda kama dubiqal adim. Itu punya kambing potong atau tidak dipotong. Kalau binatang yang asalnya halal, faham, binatang yang asalnya halal. Kalau tidak disembelih, binatangnya haram, dagingnya haram untuk dimakan. Kalau tidak disembelih, misal kambing disembelih dengan syariatul Islam, halal semuanya. Tapi sebelum disembelih, dagingnya, kulitnya, salat menggunakan najis atau dompet kulit buaya. Gitu. Kan ada zaman dulu nyanyian terbuat dari kulit buaya gitu. Oh, walaupun mahal nggak sah. Ada sebagian dia punya gigi taring, gigi babi. Ada nih sekarang, ketika masuk dalam pertanyaan di majelis ulama, ya haram. Karena babinya haram, segala sesuatu yang dari babi haram. Kulit tulang taringnya halal nggak haram? Haram, tetap dijadikan jampe-jampe. Astagfirullah. Taring babi dijadikan jampe-jampe, lucu-lucu aja. Astagfirullahaladzim. Jadi tarim itu seperti itu, saking terjaganya. Itu tarim bagaikan kulit yang sudah tersamak, sebagaimana
tanah-tanah talim itu semuanya sudah disamak dengan banyaknya kakinya mereka para waliullah. Jadi itu debu tarim. Ini terlepas dari sebuah kepercayaan atau tidak, apalagi ini saya masukkan dalam media massa nih, YouTube atau TikTok atau apa semuanya, terkadang ada juga, waduh ini ajaran bid'ah, ini adalah khurafat. Nah, silakan untuk menyatakan seperti itu. Tapi kita semuanya dengan data dalil yang ada. Segala sesuatu yang hubungannya dengan wawasan kemudian diuji coba, maka jadilah itu ilmu. Kalau sesuatu yang namanya ilmu tidak bisa didebat. Ilmu namanya. Silakan orang punya ilmu, tapi orang yang mempunyai ilmu A nggak boleh mendebat ilmu B. Orang yang udah punya ilmu B nggak boleh bisa mendebat dengan ilmu A, masih bisa mendebat dengan ilmu A, masing. Ya, orang yang ahli bahasa dalam kebahasaannya, orang yang dengan ahli fikih dengan kefikihannya, orang dengan tafsir dengan ketafsirannya. Demikian berikutnya. Jadi masing-masing ada bahagiannya masing-masing. Qala Sayyidul Adni tadi mu'ajjinat bi aqdamil salihin. Tarim itu terbuhul. Ibarat kalau misalnya adonan tepung itu diadon. Tarim itu diadon dengan kakinya orang soleh. Saking banyaknya orang soleh, itu debu-debu tarim itu obat dari berbagai macam obat. Ini keluar dari percaya atau tidak silahkan. Ini ilmu. Ilmu ini udah mujarrab dan sudah diamalkan. Ketika sudah diamalkan 1, 2, 3, 4 kali dan dibuktikan, disentisakan, kemudian ditelusuri dan sebagainya, diteliti, jadilah ilmu. Jadi orang mau percaya mau tidak terserah tentang satu keilmuan. Cuma yang percaya beruntung dengan ilmu, yang tidak percaya buntung karena dia nggak percaya dengan ilmu. Gitu. Andaikan dia nggak percaya, nggak perlu untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya. Teliti. Di dunia pendidikan sekarang, dunia keilmuan sangat dahsyat sekarang. Silakan teliti. Teliti, silakan. Coba kita lihat air yang sudah diidentifikasikan dengan doa. Air yang sudah didoakan. Itu berbeda auranya dengan air yang tidak didoakan. Dan berapa banyak mereka para ilmuwan meneliti di laboratorium, rupa-rupanya air yang sudah didoakan itu ada molekul-molekul positif dikatakan daripada air yang tidak didoakan. Dan ini banyak sekali ahli-ahli dalam bidang air, bukan keairan, ahli-ahli yang dalam bidang air menyatakan seperti itu. Artinya satu ilmu dengan ilmu yang lainnya saling menopang, saling kerjasama. Qala Sayyidina Abdurrahman bin Ali, Sayyidina Imam Abdurrahman bin Ali, beliau berkata, Bang, itu air mana? Air. Qala Sayyidina Abdurrahman bin Ali, Imam Abdurrahman bin Ali, beliau mengatakan, kullu man 'ada tarim yandam wa min jamil khair ya'dam. Setiap orang yang menyakiti tarim dia bakal menyesal. Orang yang menyakiti tarim menyesal. Siapapun. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang orang yang menyakiti tarim menyesal. Menyakiti tarim, menyakiti orang tarim, menyakiti ilmu tarim, menyakiti metode ilmu tarim, menyakiti dakwah tarim dan sebagainya, yandam, dia bakal menyesal. Amin jamil khair ya adam, dan dari seluruh kebaikan, karena seluruh kebaikan bakal hilang. Mau kebaikan yang datang dari fulan-fulan hilang, kecuali kebaikan tersebut ikhlas. Hanya kebaikan yang ikhlas yang kekal. Dengerin, hanya kebaikan yang ikhlas yang kekal. Orang ngaji biasa, tapi kalau orang ngaji ikhlas bakal kekal dia. Gitu. Bakal kekal. Siapapun orang yang mempunyai satu keikhlasan dia bakal kekal. Artinya kekal dengan keilmuan, dengan berkahnya. Oh, ditandain sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ifdalihi wa jazili nawalihi wa taysiril asbabi wa fathihil abwab wa daf'ihil awsabi, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yadkhulana wa iyyakum fi dawairi man ilayhi anab, wa an yarbutana bil ahbabi wa yuthabbitana ala manhajil huda was shawab, wa yarfa'ana a'la maratibil iktirabi innahu al-karimul wahhab. Syekh Ibnu Athaillah khutbatan syarahu lil mamdumati wa nawwaraha bi anwari asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi, wa ya'jallu anwar ma hawatuhu azhanuhu wa unguluna wa madarikuna afkaruna wa ma'arifuna, bal hiya asma'ul haqqi alladhi kullu ma lam yakhdha lahu wa yandarju fihi fa batil. Inti dari ucapan tersebut, dengan asma'ullahil husna, nama-nama Allah. Orang yang nama-nama Allah batil. Orang yang nama-nama Allah nama Tuhan yang paling agung Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagaimana yang ada di dalam nama 99. Dalam hadis, man hafidha 99 isman min asma'illah, barang siapa yang menghafal nama 99 nama Allah, dakhala jannah, dia bakal masuk surga. Yang menghafal nama Allah 99 nama, dia bakal masuk surga. Amin. Maksudnya apa? Dia bakal masuk surga. Selain dia menghafal, dia menjaga keagungan Allah. Allah Maha Rahman, penyayang. Bagaimana kita menjadi manusia yang penyayang? Sayangi. Kalau kita sayang sama diri kita, kita melakukan ibadah dan gak pernah kenal capek. Kalau kita betul-betul sayang dengan diri kita, sayang diri kita kena api neraka, sayang api diri kita kena persembahan togut misalnya, sayang gitu. Kalau kita sayang sama anak, jaga mereka dengan agama, dengan akidah yang kuat. Kalau kita sayang sama istri, sayang sama keluarga, sama istri, sayang sama keluarga, sama istri, sayang sama keluarga, jaga tidak ber jaga mereka dengan tidak ber jaga mereka dengan tidak ber jaga mereka dengan tidak ber salatnya batil.
Banyak nih orang, kalau lagi butuh doang dia kenal Allah. Kalau tidak butuh berarti dia tidak kenal Allah. Bahkan terkadang kalau dia lagi butuh, Masya Allah, kalau perlu dia tinggal dan tidur di masjid. Tapi kalau misalnya dia kaya, lupa dengan masjid. Ini ta'aruf ilallah fi rakha dalam hadis Rasulullah. Ya'rifka fi syiddah. Kenal Allah di masa dalam kita keadaan nikmat. Kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan enak, dalam keadaan punya duit. Ingat Allah. Nanti kalau misalnya kita giliran miskin, Allah bakal ingat kita. Jadi intinya, mereka para aulia Allah dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, tidak ada perubahan. Ingat kepada Allah itu tidak ada perubahan. Mau kaya, mereka ingat kepada Allah mentok. Miskin, mereka pun ingat kepada Allah mentok. Udah betul-betul mentok. Takwanya itu udah betul-betul mentok. Mereka para aulia Allah. Ya Allah. Dalam kesendiriannya mereka para aulia Allah. Dalam laparnya mereka mampu untuk, dalam laparnya mereka mampu untuk sholat hajat 1000 rakaat. Dalam mereka terasingnya mereka salat 1000 rakaat. Pun kalau misalnya mereka para waliullah, pejabat datang ke mereka, iya kan, para pejabat, raja tempo-tempo dahulu datang ke mereka, presiden tempo-tempo sekarang datang ke mereka nggak biasa saja, nggak gimana-gimana, karena hakikat ulama itu wakilnya baginda Rasul Muhammad. Hakikatul awliya wa hakikatul ulama itu adalah wakilnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa-biasa aja mereka. Gitu. Tetap dalam keadaan kaya mereka 1000 rakaat. Coba kalau kita misal sekarang gajinya tadinya 10 juta. Tahu-tahu kita gaji 100 juta. Pastinya Sabtu dan Minggu weekend. Betul gak? Weekend. Lupa dia. Padahal kalau misalnya dalam 10 jutanya itu dia ibadah banyak. Kenapa giliran punya duit banyak weekend lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau giliran lupa seperti yang kuat. Dorong wa ma'rifatu dzalika bima tagawwa 'alaihi al-'uqul al-bashariyah allati amadallahu biha al-mukallafin. Nah ini bagaimana akal kemanusiaan itu dikuatkan oleh Allah. Allah memberikan akal, dan bagaimana akal manusia itu kuat. Karena ada akal yang tidak difungsikan. Akal yang tidak difungsikan berarti akal yang tidak kuat. Ada akal yang difungsikan berarti akal yang kuat. Makanya ulama-ulama sampai tua insya Allah nggak bakal pikun. Kenapa? Karena mereka kenal Allah. Setiap waktu Allah. Pagi, siang, sore, malam Allah. Bangun tidur yang mereka ingat Allah. Bangun tidur, mau tidur yang mereka ingat Allah. Sampai mimpinya mereka dengan mengucap nama Allah, enggak ada yang pikun. Coba kita lihat pejabat. Betul. Kita lihat pejabat, tua dikit pikun. Kita lihat mereka banyak orang-orang kaya, tua sedikit. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan dia tidak punya jabatan, seakan-akan dia tidak mendapatkan kekayaan dunia. Padahal, tapi kalau kita lihat mereka para ulama saleh, semakin tua semakin doanya mustajab. Semakin tua semakin doanya semakin mustajab. Semakin doanya semakin mustajab. Semakin doanya semakin mustajab. Semakin doanya semakin mustajab.
semakin doanya semakin mustajab. Ulama waktu di daerah bawah tidak ada orang yang menerima. Kalau seorang Sunan Muria nggak menerima, orang-orang nggak menerima dakwahnya, bagaimana dakwah kita? Ini Sunan Muria, seorang wali besar, kutub, pembesarnya mereka para waliullah. Ketika berdoa, berdakwah ditolak. Satu kampung ditolak. Akhirnya makin lama makin naik gunung. Ditolak lagi, makin lama makin naik gunung, ditolak lagi. Udah di pertengahan gunung, ada orang benci sama Sunan Muria, ngagetin. Dikagetin, giliran tuh Sunan Muria kaget, keluar kata-kata kete. Benar-benar jadi kete. Benar-benar jadi kete. Gitu. Jadi monyet. Dalam bahasa indahnya manki. Mau manke mau apa, tetap namanya adalah monyet. Gak monyet akhirnya. Bukan berarti itu monyet-monyet yang ada di gunung-gunung itu dari mereka, bukan. Itu. Ini ada tafsiran batil. Oh, berarti monyet yang ada di Kuningan, monyet-monyet yang ada di sana sini berarti dari enggak ada hubungan. Sebagaimana satu teori yang batil yang menyatakan bahwa manusia itu asal-muasalnya dari monyet. Teori siapa? Darwin. Dan ini sesat dan menyesatkan. Dan inilah teori gereja. Teori gereja dan teori gereja ketika itu menyatakan kebenaran teori Darwin. Gereja ketika itu membenarkan teori Darwin. Dibalas habis oleh mereka para ulama-ulama saleh dengan berbagai macam dalil. Nah, ini enggak diungkap. Jarang diungkap orang. Dibalas, bagaimana mungkin jati diri manusia kemudian berubah menjadi monyet, atau monyet berubah menjadi manusia. Monyet adalah monyet, manusia adalah manusia. Tidak mungkin. Terus dijelaskan dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam keilmuan. Akhirnya kaum gerejawan menyatakan bahwa teori Darwin tidak sesuai dengan teori gereja. Kan lucu. Teori masjid tidak seperti itu. Masjid tidak pernah pelin-pelan. Ulama tidak pernah pelin-pelan. Tapi gereja lah yang sering pelin-pelan. Gitu. Ini perlu kita tahu jemaah sekalian, seorang muslim. Tidak ada yang menyatakan bahwa asal-muasal manusia itu berasal dari monyet sebagaimana teori Darwin. Itu baru teori, tidak diungkapkan dengan keilmuan. Teori itu bisa dibantah jemaah sekalian. Gitu. Teori yang batil adalah teori yang tidak sesuai dengan satu konsep keilmuan. Itu sudah dibantah habis-habisan. Waladhi taqwa 'alil 'uqulu wa taqdiru 'alil madaru amrun kabirun 'azimun. Nah, akal bisa menjadi kuat. Akal. Makanya mereka para ulama-ulama baru baca hafal. Ini dengerin. Ulama-ulama baru baca hafal. Baru baca lagi hafal, minimal faham. Allahu Akbar. Adakah keilmuan model seperti itu? Apakah ada kitab suci yang bisa dihafal selain Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal adalah Quran. Kita mau menghafal Injil, itu di Vatikan itu Injilnya banyak. Di Vatikan Injilnya banyak. Dan tidak ada satupun Injilnya satu. Injil Barnabas, Lukas, Matius, Yahya, Yohanes, itu semuanya berbeda-beda. Masa Injil berbeda-beda sebagai kitab suci? Ini kan aneh. Kalau kitab suci berbeda-beda, bagaimana tentang teori ketuhanan? Bahkan ada yang menyatakan bahwa Tuhan satu yang sesuai dengan Injil Barnabas. Dan kenapa tidak dipublikasikan di umum? Karena itu hampir sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Dan itu ada pelajaran tentang teologi. Ilmu teologi itu adalah ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan ada tuh di situ. Gitu. Kalau jamaah ikut kuliah S2 ada itu
Siapa yang masuk S2A ini? Ustaz Taufik. Belajar kan tentang teologi. Tapi S2-nya S2 syariat, bukan ekonomi manajemen. Nggak ada dalam ekonomi manajemen teori ketuhanan. Tidak ada. Gitu. Dan diungkapkan lagi lebih tinggi lagi nanti di S3 tentang itu semuanya. Jadi akal, kenapa tuh akal orang yang nggak pernah berbuat maksiat gampang hafal? Ini orang yang nggak pernah berbuat maksiat gampang hafal. Ada kekuatan tersendiri di situ. Dengerin. Makanya orang kalau lagi ngapalin Quran masih pacaran, nggak bakal bisa hafal Quran. Makanya ini ulama nih, kalau ada ulama brengsek nggak bisa jadi ulama. Ulama su namanya. Ulama brengsek. Enggak. Ibaratnya saya pakai baju gamis, jubah putih, ketimpa hitam, terlihat gak jemaah? Terlihat. Jadi tidak bisa ulama dicampur dengan kemaksiatan. Rusak. Lebih baik mantan preman daripada mantan ulama. Lebih baik mantan preman daripada mantan. Ada orang yang mantan ulama dari pesantren, kemudian ngaco kehidupannya. La haula wala quwata illa billah. Lebih baik preman yang kemudian jadi ulama daripada ulama jadi preman. Lihat, akal. Orang yang punya akal tapi tidak pernah berbuat maksiat, akalnya kuat. Makanya ilmu apa itu masuk. Dia belajar sekali masuk, 2 kali lebih masuk lagi. Apapun yang dia baca paham minimal. Itulah mereka para ulama. Demikian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baru baca kitab hafal. Bahkan ketika beliau melihat ke sebelah kiri langsung hafal. Makanya kalau ketika beliau Imam Syafi'i baca kitab, yang satu ditutup. Seperti ini. Maksudnya biar hafalnya secara tertib. Kalau beliau lagi ngelihat ke kiri langsung hafal. Melihat ke kiri langsung hafal. Bisakah seperti itu? Bisa. Kalau orang nggak punya maksiat. Kalau orang nggak punya maksiat bisa. Dulu saya waktu di Tarim Hadramaut, 2 kali saya baca hafal. Hebat. 2 kali saya baca hafal. Ngapalin Quran gampang. 2 kali hafal. Di Indonesia boro-boro 2 kali. 20 kali nggak hafal. Benar-benar maksiat emang. Itulah maksiat. Jadi kenapa kita disuruh ninggalin maksiat kayak begitu? Gitu. Udah sering ngeliat cewek, ngeliat maksiat, ngeliat orang perempuan, gitu. Sengaja perempuan main voli, kita malah ngeliat. Ada perempuan main voli, malah kita ngeliat. Ngapain Bang Haji? Enggak, ini lagi ngadem. Ngadem ngapain? Orang perempuan lagi main voli dilihat. Berarti kan ngeliat maksiat. Nggak ada ngadem di situ, bohong, kadzab, pendusta dia. Gitu. Ada perempuan lagi arisan, belaga dia standar motornya ditaruh di situ. Bilang aja mau ngeliat perempuan lagi pada arisan. Maksiat. Allah dibohongin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka sudah berbuat makar kepada Allah. Gitu. Makar wa makarallahu, Allah yang bakal membalas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas perbuatan orang yang berbuat makar. Jadi ingat tuh, semakin orang dekat kepada Allah, akalnya semakin jernih. Orang semakin dekat kepada Allah jernih. Jernih, betul-betul jernih. Orang nggak punya buruk sangka sama orang bagaimana? Nggak ada buruk sangkanya. Nggak ada buruk sangkanya. Bahkan terkadang di depannya itu adalah penjahat, dia nggak buruk sangka. Allahu Akbar. Di depan penjahat, di depannya ada penjahat, dia nggak buruk sangka. Saking bersihnya hati. Bisa nggak kita punya hati model kayak gitu? Bersih betul. Seperti kalau kita minum susu di pagi hari, bersihnya luar biasa. Makanya kita dianjurkan banyak minum susu. Dikhususkan lagi di hari Rabu. Di hari Rabu kita dianjurkan minum susu. Sebagaimana kebiasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib minum susu di hari Rabu. Gitu. Minum susu.
Ini susunya apa namanya? Susu udah campuran. Itu. Susu dicampur tajin. Susu dicampur tajin. Susu asli. Ya, susu kambing kalau bagus. Karena susu kambing lebih bagus daripada susu sapi. Ini perempuan-perempuan bagus minum susu kambing. Untuk kesehatan akal dan kesehatan jasmani. Itu. Susu. Kenapa susu sunnah? Jadi baru kita pahami bahwa akal yang cerdas itu akal yang dekat kepada Allah. Al-aqlu salim fil jismi salim itu tidak terbukti. Akal yang cerdas, akal yang sehat itu terdiri dari jasmani yang sehat, bohong. Itu tidak terbukti dan tidak dibuktikan. Akal yang cerdas, akal yang bagus itu terbentuk dari badan yang bagus, bohong. Itu lihat preman-preman badannya sterek, ya kan? Tukang berantem badannya sterek, tapi akalnya nggak benar. Jadi itu dikatakan al-aqlu salim fil jismi salim, bohong. Akal yang cerdas itu terbentuk dari jasmani yang cerdas. Itu bahasanya apa? Saya lupa. Stop. Insana insan kor porisano. Insana insan kor porisano. Bisa diulang jemaah? Jaya Mahe angkatan apa itu? Kamu jadi Jaya Mahe. Jadi Jaya Mahe itu sekolah itu. Gak ada hubungannya. Bahri ada hubungannya. Lautan. Gitu. Jadi itu rupa-rupanya dahulu Belanda saking mau menjerumuskan kaum muslimin, diungkapkan kaum muslimin dengan berbagai macam teori feodal namanya. Divide et impera. Di pecah belah. Bambu sebagian dijatuhkan, sebagian diambil. Kan benar-benar. Divide et impera. Makanya nggak pernah benar hubungan dengan Belanda. Makanya tuh kalau misalnya kita belajar dalam syariat, jangan pernah percaya dengan orang kafir. Orang kafir itu apalagi kejamnya mereka, ada orientalis dan ada kaum zending. Orientalis adalah orang barat atau orang dari barat atau dari berbagai macam orang kafir yang ada, yang mempelajari Islam tujuannya untuk merusak Islam. Mereka belajar Islam seperti Sunak Hurgranya. Sekarang banyak sekali nih orang-orang yang belajar di Amerika, yang belajar di Columbus, yang belajar di mana? S2 dan S3-nya belajar tentang Islam, tapi tujuannya untuk merusak Islam. Sebagian mereka ada yang masuk Islam, sebagian mereka merusak tatanan Islam. Ada perempuan-perempuannya mereka yang menyatakan bahwa Islam menyatakan kesamaan gender. Padahal laki ada tugasnya, perempuan ada tugasnya. Tidak pernah sama antara laki dengan perempuan. Ini kesamaan gender. Tidak ada pembedaan antara laki dan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Salah, karena mereka adalah orang kafir. Jadi jangan pernah percaya sama orang kafir. Tadi saya katakan banyak sekali gerakan-gerakan orientalis. Orangnya itu adalah orientalisme. Itu kelihatannya pintar, tetapi menghancurkan. Dan mereka belajar dari Islam, bahkan mereka belajar S2, S3 dari Mesir. Belajar S2, S3 di Mekah dan Madinah. Dan Maroko dan sebagainya,